Apa yang menjadi penentu arah dalam menemukan tujuan hidup kita? Yang ketiga adalah gini, tujuan hidup kita selaras dengan di mana kita ditempatkan. Matius 5 ayat 14 bilang gini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yeremia 29 ayat 7 bilang gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dua ayat ini bicara soal gini, tempat di mana kita ditempatkan. Yang pertama keluarga, di dalam rumah kita harus jadi terang. Yang kedua kita bicara soal komunitas, kita harus jadi terang di tengah-tengah orang banyak. Yang ketiga bicara soal jadi berkat bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita. Saya percaya Tuhan tuh mau kita hidup jadi terang, jadi berkat bagi keluarga, komunitas, kota, dan bangsa kita. Kenapa kita lahir di Indonesia? Supaya kita jadi berkat buat Indonesia. Kenapa saya hidup di Jakarta? Supaya saya jadi berkat bagi Jakarta. Kenapa saya ada di Impact Community Indonesia? Supaya saya jadi berkat bagi komunitas saya. Kenapa saya lahir di keluarga saya? Supaya saya jadi berkat bagi keluarga saya. Tujuan Tuhan dalam hidup kita selaras dengan tempat di mana kita berada. Tuhan itu punya rencana yang sempurna ketika kita dilahirkan di keluarga seperti apa, di kota mana, dan negara mana. You are there for a purpose. Engkau ada di situ untuk sebuah tujuan. Saya percaya bahwa hidup kita akan jadi maksimal di tempat yang tepat, tapi tempat yang tepat tidak selalu tempat yang nyaman buat kita. Saya kasih contoh. Saya tidak pernah menyesal dilahirkan di keluarga yang broken home. Karena saya bersyukur, lewat keluarga saya lah saya dibentuk jadi saya hari ini. Kalau saya nggak pernah ngelewatin kehidupan yang sulit, punya keluarga yang berantakan, tidak punya orang tua yang bisa jadi andalan, dan saya harus bekerja keras untuk membiayai kuliah saya sendiri, saya hari ini mungkin nggak akan bisa berempati dengan anak-anak yang mereka buat sekolah aja susah, mereka nggak punya biaya, mereka nggak pernah mengecap hidup yang layak. Saya mungkin nggak akan empati sama mereka yang ditinggalkan orang tua karena saya nggak pernah ada di sepatu mereka. Tapi hari ini saya bersyukur karena di area di mana kita diproses, Tuhan akan pakai kita di situ. Di titik kelemahanmu dapat menjadi titik kemenanganmu. Daud mengalami Tuhan justru karena di keluarganya dia tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Di saat kita nggak punya sandaran, kita nggak bisa berharap kepada siapapun, Tuhan jadi satu-satunya pegangan kita. Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10 gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita justru ngalami perjumpaan dengan Tuhan ketika nggak ada satu orang pun dalam hidup kita yang bisa jadi andalan. Nah, sekarang masalahnya gini, bagaimana kita tahu bahwa kita berada di tempat yang tepat? Saya yakin Indonesia adalah tempat yang tepat buat saya. Saya tahu kenapa saya dilahirkan di Indonesia, supaya saya jadi berkat buat bangsa saya. Tapi bagaimana kita yakin kita berada di tempat yang tepat? Yaitu satu, kita bertumbuh. Yang kedua, kita berkembang. Yang ketiga, kita berdampak. Lukas 13 ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Bagaimana kita tahu kita ada di tempat yang tepat? Yang pertama gini, hidup kita bertumbuh dan berbuah di situ. Kalau kita ada di tempat yang tepat, kita akan tumbuh dan berkembang. Kemudian hidup kita berbuah dan berdampak. Saya yakin kalau Tuhan mau kita ada di situ, kita akan ngelewatin proses yang membuat semua potensi dalam hidup kita itu keluar. Kita berkembang, kita bertumbuh, we grow. Dan yang lebih signifikan lagi, di tempat itu hidup kita berbuah dan hidup kita jadi berkat. Hidup kita berdampak buat orang di sekitar. Seperti biji sesawi yang ketika ia tumbuh, burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ketika ragi yang sedikit dicampurkan tepung terigu bisa mengkhamirkan seluruh adonan sehingga berkembang. Mungkin kita minoritas, mungkin kita cuma punya kemampuan sedikit, tapi di tempat yang tepat kita membuat tempat itu berkembang karena kita memberi rasa buat tempat di mana kita berada. Tapi saya mau katakan ini, untuk kita terus bertumbuh dan berbuah, kita harus kuat melewati proses, dimurnikan, mungkin bahkan direndahkan. Kita harus berani keluar dari rasa nyaman. Berada di tempat yang tepat belum tentu menyenangkan hati kita. Yohanes 15 ayat 2, Yesus mengajar kita gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Hidup kita kalau mau terus berbuah, bahkan lebih banyak lagi berbuah, kita harus siap dibersihkan. Bicara soal dimurnikan, motivasi kita diluruskan kembali. Mungkin kita mulai sombong karena pelayanan makin besar, kita harus direndahkan. Kalau kita nggak mau berhenti berbuah, kita harus mau dibersihkan. Berada di tempat yang tepat dan dipimpin oleh orang yang tepat membuat kita menjadi lebih hebat
Tapi saya mau katakan, prosesnya juga dahsyat. Ketika kita menolak untuk dimurnikan, diproses, ketika kita diproses, kita malah lari dari proses, kita menyerah, kita nggak akan berbuah lebih banyak. Untuk bertumbuh, kita harus siap dibersihkan, harus siap diproses, sehingga kita mengeluarkan yang terbaik. Kalau Anda ingin mengeluarkan kekuatan dan potensi Anda yang sesungguhnya, dengar baik, Anda butuh mentor atau pemimpin yang menarik kapasitas Anda sampai batas. Ketika Anda punya pemimpin yang kayak nggak ada puasnya, Anda pasti teriak, kenapa bos gue susah banget sih disenengin? Kok detail banget sih? Kesalahan dikit aja nggak boleh. Dengar baik, bersyukurlah. Punya pemimpin yang selalu menarik kapasitasmu sampai batas akan membuat kapasitasmu semakin besar, semakin luas. Sehingga tanpa engkau sadari, semua potensimu keluar. Justru pemimpin yang takut kehilangan kamu, yang ngejagain perasaanmu, nggak akan bikin kamu berkembang. Tapi kita harus merespon dengan benar. Kita akan jadi pribadi yang lebih baik dan berada di tempat yang tepat. Kalau kita rendah hati dan mau ditegur, mau diajar. Saya berdoa Anda terus bertumbuh, berbuah, dan berdampak buat hidup banyak orang. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.